Halo gengs, Gocha. Jadi sesuai janji, inilah setup tour part 2. Untuk kalian-kalian yang belum nonton part pertama, boleh cek dulu. Gue bakal taruh di sini. Dan ya, thank you yang udah sabar banget untuk menunggu video yang ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, selamat datang. Gua Ocha dan kita ngomongin soal gadget-gadget dan juga kayak setup-setup kerja kayak gini. Jadi boleh subscribe kalau kalian suka sama hal-hal kayak gitu. Nah, tema setup sekarang itu lebih ke fungsi daripada estetik. Setup gue yang tahun lalu itu lebih ke estetik oriented banget ya. Dan ada beberapa hal yang gue ngerasa nggak ada fungsinya sama sekali dan justru malah bikin gue makin susah sebenarnya. Jadinya gue sekarang pengen fokus ke fungsi aja, dan kalau misalkan nggak terlalu estetik atau gimana gitu ya sudahlah, nggak apa-apa. Oke, kita mulai dari mejanya dulu. Di sini gue pakai IKEA Carby. Ini kitchen top yang warnanya oak. Dan untuk kakinya gue pakai yang bisa naik turun itu dari Udes. Nah, sebenarnya ini adalah upgrade terbesar dari setup gue dibanding setup yang lama ya. Gue udah pengen meja yang bisa naik turun itu cukup lama, dan akhirnya sekarang gue bisa ada kesempatan. Dan gue bisa bilang ganti ke meja yang bisa naik turun itu sangat-sangat membantu dalam segi keenakan badan gue pas lagi kerja gitu. Karena kalau gue duduk kelamaan, either punggung gue sakit atau enggak paha gue sakit juga, kayak darahnya itu nggak jalan duduk kelamaan ya. Jadinya gue bisa sambil berdiri, sambil goyang-goyang kayak gini, dan juga bisa tetap lanjut kerja. Itu sangat-sangat enak. Rekomen banget kalau kalian kerjanya itu banyak di meja duduk terus dan di rumah gitu misalkan. Bolehlah investasi ke meja kayak gini. Dan ya, ini juga enak sambil rekam, juga bisa sambil berdiri ya, lebih bebas aja rasanya. Dan ya, meja dari Udes, kaki dari Udes, tapi mereka juga ada mejanya sih kalau nggak salah, dan aksesoris-aksesoris lain kayak cable management tray gitu yang bisa kita taruh di bawah, which gue ada juga sekarang, dan juga desk mat gitu juga ada. Good stuff, local pride. Satu hal yang nggak enak itu paling karena sekarang di bawah meja sini tuh ada banyak besi-besi gitu, dan kaki gue sering kepentok jadinya. Dan ya itu lumayan sakit sih dan lumayan menyebalkan gitu. Dan juga gue notice kalau lagi di posisi berdiri kayak gini, ini tingginya di 105 dan lumayan agak goyang-goyang sih. Gue nggak tahu kalian bisa lihat atau enggak, tapi dia wobble depan belakang gitu, which makes sense lah, namanya juga tinggi ya, fisika kan makin tinggi makin gampang goyang. Tapi alangkah lebih enaknya kalau misalkan ini lebih steady lagi. Bisa jadi karena meja yang gue pakai ini kebesaran dan juga kebanyakan barang ya di atasnya. Jadi kalau misalkan kalian pakai meja yang lebih kecil atau mungkin barangnya nggak terlalu banyak, bisa jadi wobble-nya itu lebih minimal lah. Oke, jadi itu mejanya. Sekali lagi, meja naik turun sangat-sangat best, highly recommend. Sekarang kita paling move on ke monitor, karena ini juga ada perubahan sedikit lah dari setup gue yang dulu. Untuk monitor yang utama di sini gue pakai ultra wide dari Xiaomi 34 inch yang gaming punya, 144 Hz. Ini yang gue udah pakai dari dulu sih, ini udah setahun lebih kayaknya. Dan untuk monitor yang di sebelah sini yang vertikal ini gue pakai Philips yang 27 inch yang gue pernah bikin juga videonya. Ini yang tipe nggak ada bezel sama sekali, jadi sangat-sangat cantik ya desainnya, dan jadinya cocok gitu karena nggak ada bezel untuk ditaruh kayak gini. Jadinya bezel di antara mereka di sini tuh nggak terlalu gede, dan juga kelihatan kayak lebih simetris aja karena nggak ada yang lebih tebal satu gitu. Kenapa gue pilih konfigurasi monitor yang kayak gini? Sejujurnya sih dalam segi estetik gitu ya, gue sih merasa nggak terlalu bagus-bagus banget sih, karena nggak seimbang gitu, nggak simetris kayak berat sebelah. Kalau mau dual monitor sih, gue rasa yang paling bagus itu dua monitor yang sama sebelah-sebelahan gitu, atau ultra wide kayak gini di tengah, abis itu yang 27 inch kayak gini di atas. Gue rasa sih itu lebih enak dilihat lah. Tapi buat aktivitas gue rasa kayak gini tuh lebih pas aja. Di sini tuh gue taruhnya kayak Discord, terus Google Chrome yang biasanya sih buka kayak email atau enggak live streaming YouTube gitu-gitu, dan juga File Explorer. Jadinya gue bisa kerja fokus di sini full screen gitu, dan kalau gue pengen nonton sesuatu gitu, biasanya gue kerja suka nonton live stream gitu, gue bisa nyalain di sini. Dan kalau mau ambil file dari File Explorer, gue tinggal buka File Explorer dari sini, tinggal drag masukin ke dalam, dan ya enak aja. Untuk bisa taruh monitor kayak gini, gue pakai mounting dari seat stand yang bisa langsung dua gitu, dan ini yang versi plus punya deh, jadi lebih bisa tahan berat gitu. Dan ya ini bisa pegang 34 inch no problem, habis itu 27 inch juga di sini.
no problem. Dan ya enak aja sih cuman satu gitu, kita nggak butuh dua untuk dua monitor. Untuk di atas monitornya seperti biasa gue selalu taruh lampu light bar kayak gini untuk malam-malam biar lebih enak aja. Dan juga di belakangnya itu gue ada taruh kayak lampu light bar gitu yang magnetik, jadi gue cuma tempel aja di tangan mountingnya. Itu bisa dicolok dan juga bisa pakai baterai, dan ya enak aja sih tempelnya magnet, jadi gue bisa tempel-tempel di tempat yang agak susah gitu ya. Kayak video kemarin juga gue pakai itu di A-roll gue, dan ya lumayan sih keren. Dan itu fungsinya untuk terangin di belakang monitor aja biar malam-malam itu lebih enak gitu. Oke, sekarang kita bisa move on ke apa yang di atas meja ini. Dan kita mulai aja dari sana, dan ini adalah jam andalan gua suka banget pakai ini, walaupun ini simple dan gak terlalu mahal ya, tapi sangat-sangat membantu untuk punya jam yang display langsung di meja gitu, biar gak kelupaan ini jam berapa gitu. Karena gue sih selalu kelupaan ya kalau lagi kerja tuh udah nggak tahu lagi jam berapa, jadi punya kayak gitu tuh sangat-sangat membantu. Gue yakin pasti ada kalian yang mikir, ya ampun Ca, kan ada jam di komputer di pojok sana, lu ngapain pakai jam lagi? Kalau kalian merasa jam kecil di komputer di pojok sana udah cukup dan kalian nggak butuh jam lagi ditaruh di atas meja, dan ya udah nggak apa-apa sih, tapi ya sorry aja kita nggak bisa temenan. Bercanda. Gua nggak bercanda. Oke, next. Di sebelahnya ada tanaman kecil yang jujur aja sih gue taruh cuman buat nggak kosong aja sih di bagian situ. Dan juga ini agak matching sih sama gue punya keycaps yang warna hijau gitu, jadi nice. Habis itu di sebelahnya itu ada sound deck. Ini mereknya Sound Blaster X3. Dan ini tuh untuk yang nge-power gue punya speaker sama headphone. Jadi dia colok ke komputer, habis itu colok ke speaker, dan juga bisa colok ke headphone lewat yang di depan sini. Gue suka banget sama hasilnya, bisa bikin speaker gue ini yang Edifier R1280dB kalau nggak salah. Ini lebih powerful aja, jadinya lebih clean juga. Untuk headphone gue juga jadinya lebih mantep. Dan ya ini sih udah lebih dari cukup sih buat gue. Gue suka ini kita bisa ganti-ganti dari speaker ke headphone itu dengan sangat mudah banget. Tinggal kita pencet tahan tombol ini sampai LED-nya muncul warna kuning. Itu artinya kita connect ke headphone kita dan speaker kita bakal mati. Dan untuk balikin lagi kita tinggal tahan lagi sampai lampunya mati dan kita balik lagi ke speaker dan headphone-nya mati. Mantap. Ada volume wheel yang enak juga diputar, jadinya gue nggak pernah putar-putar lagi volume wheel di speakernya sendiri. Dan itu enak aja sih di depan, udah di depan gue gitu, gue bisa adjust dengan mudah. Paling yang gue nggak suka itu dia punya ring LED-nya cuma ada warna biru ya. Kita nggak bisa ganti-ganti lagi, jadi ya. Oke, di sebelahnya lagi itu ada keyboard. Jadi di meja gue ini ada dua keyboard yang gue suka gonta-ganti gitu. Kadang kalau lagi bosen gitu ya. Tapi mainly sih gue taruh sana karena biar nggak kosong aja sih. Dan size-nya itu perfect banget untuk taruh keyboard 65% gitu. Jadi ya gue taruh di sana. Tapi itu keyboard yang gue lebih sering pakai untuk main game karena lebih enak aja ya. Dia ringan, lebih gampang di-adjust gitu. Kalau kita lagi main kan kadang suka readjust keyboard posisinya biar lebih enak. Dan kalau pakai yang aluminium tuh agak sedikit berat aja sih. Jadi ya, gue pakai yang itu buat main game. Untuk keyboard yang gue lebih sering pakai untuk ketik, ini adalah Blade 60. Dan juga gue ada kabel dari Press Play yang warna nude gitu. Dan ini juga matching banget sama keycaps-nya. Mantep. Dan juga untuk mouse-nya di sini gue pakai Pulsar Super Glide ini yang limited edition yang baru aja gue bikin reviewnya kemarin. Sangat-sangat nice. Ini mouse paling smooth yang pernah gue coba, dan gue juga cobain pakai terus biar gue lebih terbiasa aja gitu. Dan untuk dashpadnya ini gue pakai dashpad dari AP Labs yang gue udah pakai berapa lama gitu. Ini enak aja warna hitam, jadi kalau kotor walaupun kelihatan tapi nggak terlalu kelihatan banget karena gue nggak bersih banget sih. Gue makan juga di sini, gue minum di sini, jadi kalau punya dashpad yang putih atau warna lain gitu gue agak serem jadinya. Dan of course di sebelah sana ada PC gue yang udah sekarang setahun lah umurnya, dan gue udah ada sih videonya soal itu, jadi kalau kalian pengen nonton gue bakal kasih linknya di bawah. Dan di sebelah sini ada iPad Pro 2018 punya, yang sekarang sih 80% gue pakai untuk scripting sih, dan ya gue taruh sini biar easy access aja gitu. Dan di atasnya itu ada buku catatan gue yang gue selalu pakai. Oke, sekarang yang di paling pojok itu gue punya mic ini Elgato Wave 1, dan ini pakai tangan dari Soundtek ST800. Gue sebenarnya pengen beli tangan baru tapi nggak jadi karena harganya cukup mahal. Jadinya karena ini masih bisa dipakai juga ya, nggak ada masalah sama sekali, jadinya ya gue pakai ini dulu.
Dan juga untuk headphone-nya gue gantung aja langsung di tangannya, jadinya gue nggak ada headphone stand sama sekali. Ini tuh yang Philips SHP 9500. Dan oh ya, jangan lupa selalu ada tatakan gelas yang kayu gini. Gue suka banget sama warnanya, ini selalu bagus di foto sama video ya. Dan ya gue pakai ini buat apapun sih, buat gelas, buat SD card, buat baterai, buat baut, dan ya very nice. Oke, yang terakhir yang mungkin kalian sadar juga di belakang itu adalah soundproof panel. Yang jujur aja gue salah beli warna sih. Ini gue mestinya pilih warna hitam, tapi gue pikir gue bakal pilih satu warna di atas hitam gitu. Dan entah kenapa warnanya lebih ke hijau coklat gitu sih. Jadi ya kurang match sama gue punya tembok. Jadi sebenarnya ini yang bikin video sekarang tuh lebih agak sedikit delay ya, karena gue agak dilema mau pasang atau enggak gitu. Karena sebenarnya walaupun gue pengen fungsi dan fungsi gitu, tapi gue juga masih ada hati lah untuk lebih estetik, lebih enak dilihat gitu. Awal gue pikir apa gue pengen taruh lagi, gue punya rak buku ya yang ada di setup pertama gue juga, karena gue suka sih sama looks-nya itu ya. Tapi jujur aja dalam segi fungsi sih itu nggak ada fungsi sih, itu kayak cuman lebih hiasan doang gitu. Tapi maksudnya nggak ada salahnya juga sih sama hiasan gitu ya. Gue rasa hiasan itu penting juga dalam kita punya hidup ini. Tapi gue nggak jadi karena ini kan meja naik turun, jadinya gue nggak terlalu tahu mau taruh di mana gitu, karena takutnya nabrak nanti. Dan kalau gue taruh terlalu atas mungkin jadinya malah agak aneh ya. Habis itu gue ada pikir gue pengen taruh poster-poster kayak movie yang gue suka gitu, tapi jujur aja gue nggak tahu sih belinya di mana. Kalau kalian tahu boleh kasih tahu di bawah, gue pengen banget. Atau gue pengen taruh foto-foto gue gitu yang gue print pajang di sana. Tapi again itu ya nggak ada fungsi sih, lebih ke estetik gitu kan. Dan karena gue malam-malam itu suka main game sama temen gitu, dan ya kadang namanya main game suka teriak-teriak, tawa-tawa gitu kan. Gue nggak enak aja sama tetangga gue gitu kalau berisik pas malam-malam. Makanya itu alasan pertama gue pasang sound panel ini, biar nggak ganggu tetangga. Karena gue care dan sayang sama tetangga gue. Gue habisin 3 juta loh buat lo ini biar hidup lo nyaman. 3 juta. Lu pernah apa buat gue? Gue cuma pernah ketemu tetangga gue sekali sih, pas buang sampah gitu, dan kita nggak sengaja barengan. Bahkan buka pintunya juga barengan gitu. Jadi lumayan awkward sih, tapi ya you know, life goes on. Jadi kenapa ada sound panel sekarang di belakang sini? Sayang aja warnanya salah sih. Mestinya gue pilih yang warna hitam aja. Tapi ya sudah lah ya. Oke, sekarang coba kita cek cable management, part yang paling seru. Jadi kalau kalian nonton gue punya parts yang pertama itu, kalian udah lihat kalau gue ada pakai barang dari Fantech yang Smart Life. Gue pakai mereka punya colok-colokan gitu yang perfect banget. Ada 4 karena gue butuhnya 4 di sini, dan juga ada 3 USB gitu. Dan gue pakai USB-nya itu buat jam, lampu di atas ini, dan juga lampu di belakang. Mantep. Awal gue nggak sadar, tapi ternyata kita bisa connect ke Fantech Smart Life aplikasinya gitu, dan kita bisa adjust, kayak kita bisa matiin nyalain dari sini. Kita juga bisa set timer gitu. Jadi misalkan kalian yang suka takut cas HP semalaman gitu kan, takut meledak atau apa gitu, which jarang sih. Tapi ya kita bisa set timer, jadi kita misalkan mau cas HP 3 jam gitu, ya kita bisa matiin habis itu. Kayak ini misalkan gue pencet matiin monitor, mati gitu, dan gue bisa nyalain lagi dari HP sini. Sangat-sangat nice. Barang lain dari Fantech Smart Life yang gue pakai itu LED strip. Akhirnya gue pakai juga, gue taruh di belakang meja. Sebenarnya sih gue jarang nyalain ya, cuman kalau misalkan gue butuh keterangan yang lebih, kalau pas lagi malam-malam misalkan mata gue ngerasa ini terlalu terang gitu, jadi gue nyalain di belakang situ biar lebih enak aja. Dan ya kita bisa adjust RGB-nya mau berapa warna, bisa langsung connect ke aplikasi kita juga. Buat gue sih, gue set aja di warna yang putih warm gitu ya, karena itu paling enak buat di mata. Ini dari Fantech juga yang Smart Light Bulb. Gue cuman set di warna kuning aja, selalu di sana buat malam-malam biar lebih cozy. Dan karena ini smart, kita juga bisa connect kayak ke Google Home gitu. Jadi kalau kalian punya Android atau Google Home ini, tinggal "Hey Google, turn off desk lamp."
Hello? Hey Google, turn off desk lamp. What the Kenapa pertama nggak bisa? Gue mau keren jadi gagal tau nggak? Hey Google, turn on desk lamp. Thank you. I'm honored to serve. Ada lagi yang terakhir, gue pakai Smart Remote ER gitu yang bisa bikin HP kita jadi remote control. Dan gue connect-nya itu ke gue punya AC, jadi gue bisa nyalain AC gue pakai HP gitu. Dan juga of course pakai Google Home, tinggal ngomong nyalain AC dan dia bisa nyalain. Jadi ya, thank you juga ke Fantech yang udah kirimin gue barang-barang ini, dan ya gue akhirnya ada momen yang pas banget buat gue pakai dan ini works beautifully. Mantap banget, gue bakal kasih link mereka di bawah. Oke, jadi untuk colokan Fantech tadi gue taruh di cable management tray di bawah yang dari Udes juga. Ini kita bisa beli ekstra. Dan dia punya kabel putih yang ke bawah gitu, gue kasih sarung warna hitam gitu biar nggak terlalu kelihatan banget lah, karena tembok gue hitam, ada hitam, lebih stealthy. Kita juga bisa balik jadi warna putih gitu kalau kalian misalkan temboknya putih. Dan ya, sesimpel sarungin gini doang bakal bikin kita punya cable management itu kelihatan rapi gitu. Karena daripada satu kabel ngegantung gitu, mending ada sarungnya gitu, jadi lebih bagus aja. Gue juga pakai sarung yang sama untuk kabel-kabel PC gue yang pergi ke monitor semua ini biar nggak terlalu kelihatan. Sebenarnya masih kelihatan sih, kayak di situ tuh kelihatan, tapi karena warna hitam jadinya sih nggak masalah banget. Dua kabel yang gue nggak sarungin itu adalah kabel keyboard dan juga kabel mouse, karena itu adalah dua barang yang gue masih suka mungkin ganti-ganti ya dalam waktu ke waktu. Jadinya kalau gue sarungin ya bakal ribet aja kalau gue mesti buka-buka lagi. Untuk kabel yang kepanjangan dan lebih-lebih itu gue cuman ikat-ikat aja gitu dan kayak taruh-taruh di belakang, dan dari sini sih nggak kelihatan ya, tapi kalau kita nungging dari bawah gitu baru kelihatan. Tapi ya buat gue sih itu nggak apa-apa banget selama nggak ngegantung ke lantai gitu kayak yang horor. Gue sih nggak apa-apa. Ngomong-ngomong soal kabel yang ngegantung-gantung, gue ada beberapa sih yang masih kayak gitu, kayak kabel casan HP, kabel headphone, dan juga kabel mic. Karena kabel casan HP gue butuh fleksibelnya gitu, karena kalau gue udah ikat bakal susah untuk gue pindah-pindahin kabel-kabelnya, jadi ini masih ngegantung-gantung. Dan juga untuk kabel headphone juga masih kayak gitu, karena ya gue kan masih suka gerak-gerak ya pakai headphone-nya, jadi ekstra kabel yang ada itu bakal ngebantu banget biar nggak ketarik-tarik gitu. Dan untuk kabel mic kan, mic-nya masih goyang-goyang, dan juga gue masih pengen ganti di masa depan, jadinya ya untuk sekarang sih gue biarin aja. Ada satu ekstra colokan lagi yang gue colok di bawah sini untuk gue punya HP dan juga Google Home gitu di belakang, dan itu sih coloknya ke colokan yang di sebelah sana gitu. Gue juga sarungin dia punya kabel pakai sarung yang sama. Jadi ya semuanya pakai sarung. Oke, apa lagi ya? Itu aja sih, kayaknya kita udah cover semuanya kan? Ya, kita udah cover semuanya. Paling laci aja. Gue ada laci yang gue pakai di setup pertama gue sebagai kaki dari meja ini, dan gue masih pakai di sini. Ini buat berdiri lampu aja. Awal sih gue ada pikir untuk taruh PC-nya di sana gitu, biar mejanya lebih luas juga gitu. Tapi kalau gue taruh di situ sih gue butuh kabel-kabel yang lebih panjang lagi, dan gue nggak ada sama sekali, mesti beli lagi. Jadinya ya gue taruh di sini aja. Dan juga gue ada rencana untuk taruh printer sih paling di sana. Gue juga lagi cari-cari printer ya, udah lumayan butuh. Jadi ya untuk sekarang sih masih kosong, cuman lampu gini aja. Dan di sini tuh lemari baju yang kelihatan nggak sih? Gue ada rencana untuk bikin ini jadi storage system gitu. Dan ya, gue pengen dokumentasiin juga, jadi kalau kalian tertarik boleh banget subscribe biar nggak ketinggalan. Gue rasa udah selesai sih semuanya. Let me know apa pendapat kalian sama setup ini. Ini sih udah pas banget untuk kebutuhan gue dan apa yang gue kerjain di YouTube ini, dan juga kerjaan yang lain gitu. Tapi gue tetap pengen denger kalian punya pendapat itu seperti apa. Mungkin ada hal yang gue bisa kembangin lagi, atau mungkin kalian ada hal yang kurang suka gitu, boleh banget share di komen di bawah. Oh ya, paling sama bangkunya, ini gue pakai gaming chair dari MSI, dan ya gue bakal kasih linknya di bawah. In fact, sebenarnya gue bakal kasih semua linknya yang ada di sini tuh di bawah, kalau kalian ada tertarik pengen beli. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, untuk dari segi
kamera gitu sih, gue lebih suka setup gue yang dulu sih. Gue suka ada rak buku di atasnya, lebih enak aja dilihat, dan juga ada kasur di belakang gitu, lebih kerasa kayak lebih luas gitu sih. Tapi itu nggak enak banget untuk ditinggalin karena ini kan tempat tinggal gue, bukan studio ya. Itu gue sering kepentok gitu kalau jalan karena saking sempitnya. Sekarang kalau kayak gini tuh kasur yang di sini, kasur yang di sana, meja yang di sini itu jadi jauh lebih luas. Jadi jauh lebih enak untuk gue tinggal. Tapi gue memang setuju sih kalau dalam segi angle kamera gini, ini biasa aja sih. Gue lebih suka yang dulu. Tapi balik lagi, fungsi daripada estetik itu tema dari setup ini. Oke, paling itu aja. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Kalian mantep banget. Kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye-bye.